Islam, di mana sumber hukum Islam itu ada dua, yaitu yang disepakati atau yang disebut dengan hak dan yang tidak disepakati atau yang disebut dengan mukhtalaf. Jadi sumber hukum Islam yang disepakati itu yaitu terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang tidak disepakati yaitu ada istihad, istishab, masalihul masalah, fiqh atau al-kebiasaan, hadis jara'i, masyarakat umum kablana, mazhab dan mazhab sahabi. Jadi yang kita bahas pertama adalah sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq. Yang pertama adalah Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran itu berarti bacaan, yaitu yang berasal dari kata qoro'ah. Menurut istilah, Al-Quran ialah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang dihimpun dalam sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia dan membacanya yaitu termasuk ibadah. Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Yang kedua adalah al-hadis. Hadis menurut bahasa artinya perkataan. Menurut istilah, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan, atau yang disebut dengan takrir. Kualitas hadis itu ada dua. Yang pertama adalah hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul itu yaitu dapat diterima sebagai pedoman yang mencakup hadis soleh dan hadis hasan. Sedangkan hadis mardud yaitu yang tidak dapat diterima sebagai pedoman, yang mencakup hadis doif atau hadis lemah dan hadis maudlu atau hadis palsu. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam, yaitu untuk memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, dan menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu fakta yang tidak ada nas akan hukumnya dengan fakta yang ada nas akan hukumnya dalam hal hukum syar'i, karena kesamaan dua fakta itu dalam ilat hukum, yaitu kesamaan dalam faktor pembangkit hukumnya. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama adalah ashal atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkiaskan. Sedangkan menurut hukum teologi adalah suatu nas syar'a yang menunjukkan ketentuan hukum. Dengan kata lain, suatu nas yang menjadi dasar hukum. Asal disebut makis alai atau yang dijadikan tempat mengkiaskan, atau juga disebut dengan mahmul alai atau tempat membandingkan, dan atau juga disebut dengan dia musyabah bi atau tempat menyerupakan. Jadi si ashal ini atau pokok ini merupakan peristiwa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan sudah ada hukumnya. Jadi si ashal ini atau si pokok inilah yang mau disamakan dengan peristiwa baru nanti. Yang kedua adalah far'u atau cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya, atau far'u inilah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal. Jadi si far'u inilah yang bakalan disamakan dengan si ashal atau yang si pokok. Yang ketiga adalah hukum ashal, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas, yaitu adalah suatu peristiwa yang sudah ada hukumnya. Sedangkan ilat yaitu suatu sifat yang terdapat pada ashal. Dengan adanya sifat itulah ashal mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum ashal. Macam-macam qiyas itu ada 3. Yang pertama adalah qiyas aulawi, yaitu hukum pada far lebih kuat daripada hukum pada ashal. Yang kedua adalah qiyas musawi, hukum pada far sama kualitasnya dengan hukum pada ashal. Yang ketiga adalah qiyas adna, yaitu hukum pada far lebih rendah kualitasnya dengan hukum pada ashal. Selanjutnya adalah ijma. Pengertian ijma, menurut bahasa, ijma itu berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ijma itu ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atau suatu perkara hukum syara. Jadi macam-macam ijma itu, yaitu macam-macam ijma dilihat dari cara memperolehnya, yaitu ada 2, yaitu ijma sarih dan ijma sukuti. Ijma sarih yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin, yaitu para mujtahid. Yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapat dan diketahui oleh mujtahid lain, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahan. Sedangkan dilihat dari dalahnya atau penunjuknya, ijma itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu ijma qat'i dan ijma janni. Yang ijma qat'i adalah hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Sedangkan kalau ijma janni yaitu hukum yang dihasilkan kebenarannya masih bersifat relatif atau masih bersifat dugaan, karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi. Rukun ijma itu hanya ada 1, yaitu dia harus satu kesepakatan para ulama. Sedangkan syarat ijma itu ada 6, yaitu yang pertama haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak dan tidak dikatakan ijma apabila hanya 1 orang mujtahid. Yang kedua adalah seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Yang ketiga adalah mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu saja. Yang keempat adalah kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Yang kelima adalah kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bad'ah. Yang terakhir adalah hendaklah dalam melakukan ijma, mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas
Setelah tadi sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq, sekarang yaitu sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau muktalaf. Yang pertama adalah istihsan. Pengertian istihsan ini menurut bahasa yaitu menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah yaitu beralih dari suatu hukum pada hukum yang lain sesuai peristiwa tertentu atau meninggalkan suatu hukum dan mengambil hukum lain atau mengecualikan suatu hukum dari yang berlaku umum dengan khusus. Yang kedua adalah istishab. Pengertian istishab adalah menetapkan berlakunya hukum yang ada pada waktu lalu sampai ada dalil yang mengubahnya, dan membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih diperlukan ketentuannya sampai sekarang, kecuali jika ada dalil yang mengubahnya. Macam-macam istishab. Yang pertama itu adalah istishab syara, yaitu istishab syara adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala serta tidak ada dalil yang mengubah perintah tersebut. Yang kedua adalah istishab akal, yaitu istishab akal adalah suatu keyakinan umum dalam rangka mendalami agama sehingga ulama membedakan ajaran agama menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah menyatakan bahwa menentukan kaidah hukum pokok dalam beribadah hukumnya haram. Dalam muamalah, ketentuan segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada ketentuan khusus yang mengharamkan atau menghalalkannya. Yang ketiga adalah masalihul mursalah. Pengertian masalihul mursalah menurut bahasa yaitu keadaan yang baik, sedangkan secara istilah yaitu menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya atau tidak ada ijma terhadapnya dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata atau yang oleh syarak tidak dijelaskan ataupun dilarang. Ulama yang menyatakan masalihul mursalah sebagai sumber hukum hanyalah Imam Malik. Yang keempat adalah urf atau adat kebiasaan. Pengertian urf secara bahasa yaitu artinya adat, secara istilah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Urf ini dibagi menjadi dua, yaitu urf sahih dan urf fasid. Urf sahih yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam dan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Contohnya pada seperti orang yang sudah meninggal, biasanya itu kan ada kebiasaan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ketujuh, dan seterusnya. Nah, jadi itu merupakan adat kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Allah. Yang kedua adalah urf fasid, yaitu adat kebiasaan yang berlawanan dengan ketentuan sumber hukum Islam karena membawa pada penghalalan yang haram atau pembatalan yang wajib. Seperti kalau pada di daerah Jawa itu kan sering itu kalau misalnya pada satu Muharram atau masuk tahun baru Islam, itu biasanya itu di sana itu ada kayak penyerahan apa gitu, makanan gitu. Jadi itu merupakan adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan Islam. Yang kelima adalah sadud jar'i, yaitu pengertian sadud jar'i itu yaitu wasilah atau perantara, sedangkan menurut istilah yaitu mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri maupun menyumbat jalan atau sarana yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Yang keenam adalah syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi syar'u man qablana itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu hukum syara yang tetap berlaku sampai sekarang berdasarkan nas-nas Al-Qur'an. Jadi seperti ini, sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu kan sudah ada tradisi ibadah haji gitu. Jadi sampai sekarang itu masih berlaku. Yang kedua adalah hukum syara yang hanya berlaku bagi umat dahulu saja karena sudah dinaskan oleh Al-Qur'an. Seperti pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin menebus dosa besar itu kita harus bunuh diri, tapi sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Yang ketiga adalah hukum syara yang disebutkan oleh nas Al-Quran ataupun sunnah tetapi tidak tegas disebutkan tetap berlaku dan tetap pula dinaskan dan tidak pula dinaskan. Yang terakhir adalah mazhab sahabi. Pengertian mazhab sahabi secara bahasa yaitu perkataan, pendapat atau fatwa para sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan secara istilah yaitu pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Macam-macam mazhab sahabi ini ada 3. Yang pertama adalah perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Yang kedua yaitu perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lain dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dan yang terakhir adalah perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah. Selanjutnya bab 3 adalah konsep berijtihad dan bermazhab. Yang pertama adalah